Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dani Satya Hadi dengan NPM 1951016 dari kelas Etika Profesi 5 IHMA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai kasus pelanggaran kode etik jaksa. Baik, kita masuk ke kronologi permasalahannya. Oke, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Hamzah Taza menyatakan bahwa jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan telah melakukan pelanggaran berat. Hamzah menegaskan karena ditemukannya indikasi kesengajaan, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat akan menunggu seluruh hasil pemeriksaan selesai yang dilakukan dengan juga melakukan konfrontir dengan Gayus Tambunan, penyidik kepolisian serta pengacaranya. Pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang menangani perkara Gayus bertentangan dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 1980. Dalam PP itu disebutkan bahwa setiap pegawai negeri harus disiplin, yakni disiplin dalam ucapan, tulisan, dan perbuatan, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Hamzah menegaskan jika kemudian ditemukan ada indikasi pidana, yakni penerimaan uang alias gratifikasi dalam menangani kasus, maka mengacu pada PP nomor 20 tahun 2008. Jaksa Agung berhak memberhentikan sementara statusnya sebagai jaksa berdasarkan rekomendasi Jaksa Muda Agung Pengawasan. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan 5 orang aparaturnya sebagai terlapor dugaan pelanggaran etika profesi dalam kasus pajak Gayus Tambunan. Para terlapor itu adalah Jaksa P16 selaku peneliti Cirus Sinaga, Fadil Rigan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Safitri Salim, dan Jaksa P16A Nazran Aziz dari Kejari Tangerang sebagai jaksa sidang. Dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa terlihat adanya kode etik profesi yang menyalahi aturan, yaitu penyalahgunaan tanggung jawab yang dilakukan oleh rekan dan atasan jaksa nonaktif, yaitu Cirus Sinaga. Cirus dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyidikan. Dalam putusan majelis hakim yang menangani Cirus, yaitu Albertina Ho, menyatakan bahwa rekan dan atasan Cirus semestinya ikut dimintai pertanggungjawaban. Untuk kode etik profesi jaksa di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 067-A-JA-07-2007 tentang kode etik jaksa, di mana dalam pasal 4 dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang yang pertama menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis, meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan, serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Selanjutnya, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung maupun secara tidak langsung. Terus bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Dalam kasus Jaksa Cirus Sinaga juga melanggar kode etik dalam pasal 1 dan pasal 4, di mana Jaksa Cirus Sinaga menerima uang dari tersangka korupsi dalam kasus yang ditanganinya. Seharusnya sebagai jaksa, Cirus Sinaga tidak boleh melakukan hal tersebut atau tindakan tersebut, dan jelas itu melanggar kode etik yang dilakukan. Cirus Sinaga telah melanggar prinsip etika profesi dengan menjadi seorang jaksa yang tidak bisa menjaga disiplin diri yang telah disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Seharusnya Cirus Sinaga memberikan suatu sikap
atau contoh yang baik terhadap masyarakat luas, karena masyarakat telah mengenal bahwasannya seorang jaksa itu merupakan bagian dari penegak hukum yang seharusnya dapat membuktikan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Gayus Tambunan. Nah, baik, kita masuk ke tata cara pemeriksaan ya. Itu dimuat dalam pasal 20 dalam kode etik. Yang pertama, ayat pertama pasal 20 yaitu Majelis Kode Perilaku melakukan pemanggilan kepada jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terikat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ayat kedua, pemanggilan terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak lain yang terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Ayat ketiga, dalam hal jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan, maka Majelis Kode Perilaku mengirimkan panggilan kedua. Ayat keempat, apabila jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama 2 kali tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya jaksa atau saksi yang bersangkutan. Ayat yang kelima, sidang pemeriksaan dilaksanakan di kantor satuan kerja di mana Majelis Kode Perilaku bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Nah, selanjutnya pada pasal 21 ayat 1, Ketua Majelis Kode Perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Ayat kedua, dalam hal jaksa atau saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir, maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran kode perilaku jaksa. Ayat yang ketiga, jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri di hadapan Majelis Kode Perilaku. Pasal 22 ayat 1, Majelis Kode Perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta, dan keterangan untuk membuktikan benar tindakannya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam putusan Majelis Kode Perilaku. Ayat yang kedua, dalam melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Kode Perilaku dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu. Oke, baik, jadi Jaksa Cirus Sinaga telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI yang dipimpin oleh Albertina Ho. Nah, Jaksa Bagian Intelijen Kejaksaan Agung nonaktif Cirus Sinaga itu dihukum penjara selama 5 tahun dan didenda sebesar 150 juta, subsidi 3 bulan penjara. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.